Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Lonceng Misteri bersama gue Rizko. Bersama gue Gilang Ahaditya. Kali ini kita ada di segmen ngobrol horor. Ngobrol horor itu dimana kita akan membacakan cerita kiriman dari sahabat lonceng yang dikirim ke kita. Oke, contohnya di sini ada cerita kiriman dari @Taruna Pratama. Jadi si Taruna Pratama ini ngirim DM di Instagram gue waktu cerita kampus tepi pantai ini up pertama kali di Indonesia Wataisi. Nah, dia ini punya pengalaman kebetulan di tempat yang sama gue itu kampus itu. Ini kayaknya lumayan gila sih ini kalau gue lihat dari ceritanya rada panjang nih. Wah, keren. Iya, jadi penasaran juga gue nih kayak apa ceritanya. Kita baca langsung gimana. Oke, buat kalian yang mau kirim cerita kalian ke kita, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah ini ya. Ya, jadi di situ kalian bisa ngirim cerita, bisa juga menjadi narasumber buat di segmen narasumber ya, buat di cerita misteri ya. Iya, betul. Yang kali ini kita ada di segmen ngobrol horor ya. Jadi langsung aja nih kita gas ceritanya nih. Oke, siap. Ceritakan. Dari @Taruna Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin bang, nama gue Taruna. Sekarang gue seorang mahasiswa, tapi kita nggak satu alma mater. Berhubung gue udah ngikutin banget cerita-cerita Bang Gilang, gue udah bisa nebak kampus abang yang mana. Dan setelah cerita abang yang berjudul Kampus Tepi Pantai naik, akhirnya gue tahu abang alumni kampus tersebut. Kali ini gue pengen share tentang pengalaman gue sewaktu magang beberapa bulan di sana, di tahun 2016. Oh, jadi si Taruna ini di tahun 2016 itu magang di kampus gue. Jadi waktu 2016 itu gue lulus, gue lagi TA, lagi sibuk-sibuknya TA. Dia magang di situ sebagai murid SMK. Jadi waktu itu dia masih SMK ceritanya. Nah, sekarang dia udah mahasiswa nih, tapi dia nggak satu alma mater sama gue sekarang. Jadi nggak di kampus itu dia kuliahnya, tapi dia pernah magang di situ. Oke. Sewaktu Pangkal Pinang lagi ada banjir besar, gue masih seorang murid SMK dan lagi magang di kampus tempat Bang Gilang kuliah. Berhubung gue pada waktu SMK jurusannya elektro, ya gue magangnya di lab elektro kampus. Kali ini gue mau nyeritain kejadian yang ada di lab elektronya bagian depan. Kalau di cerita Bang Gilang nyeritain yang tentang Kak Vita waktu lihat tangan ngegebrak pintu di lab di bagian belakang. Nah, kalau gue kali ini sedang ada di lab yang bagian depan. Labnya di yang banyak komputernya, gue lupa nama labnya apa bang. Oke, waktu itu gue lagi berdua sama temen di lab. Jadi sewaktu gue magang, gue sama temen dikasih tempat kecil kayak gudang komponen elektronika berukuran kurang lebih 2x3 meter. Nah, tugas gue pada saat itu membantu mahasiswa buat praktek. Apalagi mahasiswa yang baru masuk karena kadang mereka belum tahu komponen-komponen elektronika. Pada saat jam istirahat atau jam-jam senggang, sering ada orang yang ngetok-ngetok ruangan gue. Biasanya untuk minta komponen elektronika. Nah, gue kalau duduk ngebelakangin pintu, jadi kalau mau nengok harus balik badan dulu. Cuman beberapa kali waktu itu, gue balik badan nih, tapi nggak ada orang. Karena pintu kampus banyak dari kaca, jadi gue lihat nggak ada orangnya. Pernah 2 kali waktu itu kaca diketok. Ketika gue balik badan dan ngelihat ke arah pintu, suara ketukannya masih ada terus-menerus. Tapi nggak ada siapapun yang ada di balik pintu tersebut. Terus kalau udah jam pulang, gue selalu ngeberesin kursi-kursi, komputer beserta peralatan lainnya. Karena keadaan lab pasti lumayan berantakan kalau udah jam pulang perkuliahan. Pernah suatu hari gue sama teman-teman lagi beresin kursi-kursi yang ada di salah satu lab bagian depan itu. Udah selesai dan beres semuanya, akhirnya ruangan pun siap untuk dipakai praktek kembali keesokan harinya. Akhirnya gue balik ke ruangan lab tempat gue bertugas untuk ngambil tas dan sedikit merapihkan komponen elektronika yang ada di situ.
Terus waktu kita berdua mau arah jalan balik ke arah tangga, otomatis kita ngelewatin salah satu ruangan yang baru aja udah kita beresin itu. Tapi betapa kagetnya kita berdua ngelihat keadaan ruangan yang baru kita tinggal sebentar sekarang sudah berantakan dan malah lebih parah lagi. Bangku-bangku dan peralatan lainnya berhamburan tidak beraturan. Baru diberesin. Baru diberesin. Sering juga gue denger suara orang bergumam dan bersenandung sambil menyeduh kopi di ruangan sebelah, tapi pas gue samperin gak ada orang. Dosen pun gak ada di ruangan itu. Terus ada bunyi kayak ada yang langkah setengah lari. Bunyinya kedengeran, duk duk duk, mengarah ke dinding ujung ruangan, terus suaranya hilang. FYI, rumah gue di Pangkal Pinang. Gue kalau pergi atau pulang PKL ke kampus harus nebeng naik bus karyawan yang ada dari PT Timah Pangkal Pinang menuju ke PT Dok yang dekat dengan kampus. Jadi kalau pulang ke rumah gue harus nunggu busnya jalan itu kadang sampai jam setengah 6 sore, bahkan bisa sampai jam 6 sore saat azan maghrib. Jadi karena harus nunggu, gue sama temen sering milih nunggu di kampus daripada nungguin depan gerbang PT di mana bus biasanya nungguin karyawan-karyawannya. Oke. Waktu itu udah jam pulang, jadi rata-rata mahasiswa sudah pulang dan keadaan lab elektro udah sepi. Pada sore itu gue sama temen lagi duduk di kursi-kursi di lobi atas. Gue sebut lobi karena Bang Gilang pasti tahu di lantai 2 lab elektro ada lobi yang cukup luas, pembatas antara 3 ruangan lab belakang sama 3 ruangan lab depan. Di kanan ada tangga yang menghadap bengkel mesin. Kemudian persis di samping tangga itu ada WC. Posisi gue dan temen gue waktu itu lagi duduk-duduk tuh di depan WC. Terus gue kebelet nih, masuklah gue ke WC. Terus setelah gue di dalam, gue denger ada orang di WC cewek di sebelah gue. Karena gue ada di WC cowok kan, bunyi airnya kayak sedang menyiram-nyiram gitu. Pertama gue kira temen gue bang, pikiran gue. Karena WC cuma 2 dan dia juga kebelet. Akhirnya dia pakai WC yang cewek. Jadi ya udah deh, gue biasa aja kan. Jadi si temennya kebelet mungkin. Dia mikirnya gitu. Jadi dia pakai WC cewek yang lebih sebelahnya. Oke. Abis itu gue keluar WC. Tapi anehnya gue liat teman gue masih duduk di tempat semula. Ya gue kira mahasiswa atau dosen lah ya. Kan di elektro ada beberapa dosen cewek juga. Ya gue balik duduk di samping temen gue tanpa nanya ke temen gue siapa yang baru aja masuk ke WC. Di posisi gue duduk itu karena sejajar lurus persis depan WC, gue lihat ada bayangan tuh di WC cewek itu. Oh berarti gak salah lagi dugaan gue. Tapi ada sekitar 5 menitan kok orang yang ada di WC perempuan itu gak keluar-keluar. Kebetulan ada salah satu staf dosen cewek juga mau masuk WC itu. Refleks gue ngomong ke Bu dosen, Bu maaf ada orang di dalam. Tapi telat, Bu dosen udah keburu buka pintu dan Bu dosen bilang, mana orang gak ada siapa-siapa. Beliau pun masuk dengan cuek. Temen gue juga pernah ngalamin waktu itu, dia lagi sendiri di ruangan. Dia dipanggil mahasiswa, katanya dimintain tolong. Waktu dia keluar ruangan buat nyamperin, persis depan mata dia lihat bayangan hitam nembus tembok sambil kayak ada suara cewek cekikikan. Kami berdua juga sering ketika sedang bekerja di lab atau merapikan lab melihat kursi menggeser dengan sendirinya di depan mata kami. Kadang tirai di dalam ruangan ada yang menggerak-gerakan seperti dimainin padahal di ruangan lab pakai AC dan bukan kipas angin. Yang terakhir yang paling membuat gue dan teman gue ketakutan, pada waktu itu sore sebelum pulang sambil nunggu bus karyawan, kami berdua jalan ke belakang lab elektro ke arah tempat sampah dan berencana mengitari belakang lab elektro dan menuju ke belakang bengkel mesin. Di areal belakang itu luas, ditumbuhi pohon-pohon berukuran raksasa. Di antara pepohonan itu, kami berdua melihat seperti kain warna putih menggantung di salah satu tangkai pohon. Tapi makin kami jalan, makin kami mendekat menuju ke arah pohon tersebut. Jarak kami dan pohon tersebut lumayan jauh, sekitar 20 meter.
Makin lama kelamaan kami melihat seperti serabut berwarna hitam pada kain tersebut. Tapi kami berdua terkaget karena kami berdua menyadari kalau itu bukan kain putih biasa yang menyangkut dan serabut pohon berwarna hitam, tetapi kain kafan putih dan rambut wanita. Kami berdua mencoba tidak menggubris sosok tersebut dan berusaha melewati pohon tersebut dengan biasa saja. Kami berjalan dan terus berjalan. Sosok itu mengikuti kami, pindah dari pohon satu ke pohon lainnya. Dan posisinya ini bukan di atas pohon, melainkan di bawah pohonnya. Karena kami berdua mulai panik, kami coba buat setengah lari. Gue sempat noleh buat ngeliat sosok itu masih ada atau tidak, dan ternyata malah makin jelas terlihat. Itu kuntilanak yang mukanya hancur. Rambutnya panjang acak-acakan. Gue ngeliat sosok itu lemes banget. Kaki gue hampir gak kuat lagi buat lari. Tapi gue dan teman gue masih berusaha buat menjauh. Kuntilanak itu ngikutin kita terakhir sampai di belakang bengkel mesin. Habis itu gue gak lihat dia lagi sewaktu gue dan teman gue udah di depan bengkel. Mungkin cukup segitu dulu bang cerita kampus tepi pantai versi gue. Makasih bang udah ngeluangin waktu buat bacain ceritanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila. Segitu nggak tahu ya, angker atau memang hampir semua kampus kayak gitu ya, atau memang kampus lu doang atau gimana? Ya pasti semua kampus ada cerita masing-masing ya. Okay. Ya thank you nih buat Taruna Pratama ya, udah berbagi ceritanya sama kita. Gimana nih kok? Tapi di sana itu emang gitu sih, emang pada berani-berani sih. Gue jadi inget cerita lu yang waktu ada kuliah sampai malam, kan lu di kampus lu kan maksimal aktivitas kan sampai jam 10 malam. Iya. Sebelumnya tuh kan boleh sampai di atas itu ya. Iya. Yang lu bilang di sana ada kuliah sampai jam 2 itu yang ada Yang sosok terbang yang datang ke depan kelas gitu, yang tadinya kayak ada badai. Itu wah gokil. Itu juga emang yang lihat juga satu kelas kan? 23 orang kalau nggak Iya, salah. 23 orang melihat. Dan ini ya dia berdua dikejar-kejar. Tapi menurut gua maksud cerita lu yang lain lagi ada yang paling creepy menurut gua, yang waktu lu ngambil dompet di loker. Oh, itu yang gue pingsan ya? Aduh. Itu sih gimana ya, dia ini juga dari ceritanya yang gue bikin merinding tadi ya pas baca ya. Ini pas ini sih yang dia habis beresin bangku terus berantakan lagi. Padahal nggak lama dia baru beresin, tinggal bentar ruangannya ngambil tas, balik lagi berantakan lagi. Itu gila sih. Terus sama yang ini, lu tahu nggak yang dia lagi di lab terus biasa ada yang ngetok-ngetok kalau mau ini. Itu kan lu tiba-tiba balik badan, ada yang mau minjem apa gitu kan, ada yang mau nyamperin lu balik badan, suaranya ada yang ngetok-ngetok tapi kok nggak ada orangnya. Itu creepy sih. Ini kelihatan kan karena pintu tangan itu kaca. Itu kan? Betul. Dan tapi pasti ada ketok-ketok. Dan pasti ada bayangannya juga kan di bawah pintunya. Kalaupun nggak ada kacanya ya kan ada sih ada orang, ada bayangan orang dong berdiri. Dan ini katanya nggak ada siapa-siapa. Tapi suaranya ada. Gue ngebayangin ini gimana ya? Anjir, siapa nih ngetok-ngetok kok nggak ada orang tapi suaranya ada tok-tok-tok. Pulang. Maksudnya enggak ketika lu tok-tok-tok, lu lihat nggak ada orang nih. Oh iya, tapi pas lu lihat masih lihat itu dia dan masih ngetok, itu creepy men. Jadi lu lihat dan masih ngetok dia, itu creepy sih. Pasti sih. Gokil. Serem sih ini ceritanya. Oke, kalau misalkan ada waktu buat main ke kita dari Pangkal Pinang ya? Iya, dia rumahnya di Pangkal Pinang. Lagi liburan ke Bekasi, mampir kita cerita-cerita sama alumni sana. Oke, jadi buat sahabat lonceng yang ingin mengirimkan cerita horor versi kalian, caranya gampang banget nih. Kalian bisa klik link yang ada di deskripsi dan nanti langsung bisa kita bacakan seperti ini ya kok ya. Oke. Dan juga sekali lagi gue mau ingetin ke kalian, jika kalian tertarik dengan konten-konten yang ada di channel Lonceng Misteri, kalian bisa bantu kita, bisa support kita dengan cara like, share, dan subscribe video ini. Oke, gue Rizko. Gue Gilang Ahaditya. Pamit undur diri. Bye.